Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, izin memperkenalkan diri. Uh, Nama Irfan Saiful Bahri dengan NIM 241012050054. Jadi di video kali ini saya menyelesaikan untuk tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Advanced Computer Vision. Jadi saya akan menjelaskan tentang analisis sederhana pose olahraga dengan media VIP dan OpenCV. Proyek ini mengimplementasikan computer vision untuk menciptakan fitness tracker otomatis yang menganalisis gerakan Carl secara langsung menggunakan webcam biasa. Jadi dibangun dengan Python, memanfaatkan dua library open source utama yaitu OpenCV dan media VIP. Jadi tidak memerlukan hardware khusus, cukup webcam dan komputer biasa. Latar belakang dan tujuannya itu masalah yang dihadapi yaitu yang pertama teknik salah. Jadi berolahraga dengan formnya keliru meningkatkan resiko cedera yang serius. Jadi tekniknya itu salah. Untuk yang kedua, biaya trainer mahal. Selanjutnya itu tanpa feedback instan. Jadi sulit menghitung repetisi dan mengkoreksi gerakan saat berlatih sendiri. Jadi solusi dan tujuannya itu aplikasi ini berbasis AI berbasis webcam yang mendeteksi 33 titik tubuh secara real time, memberikan feedback visual langsung dan menghitung repetisi secara akurat. Jadi tujuan utamanya itu membantu siapapun berolahraga dengan benar, aman, dan terukur menggunakan teknologi yang mudah diakses. Jadi yang digunakannya itu yang pertama Python, bahasa program, yang kedua OpenCV untuk mengakses webcam, yang ketiga media VIP, jadi untuk mendeteksi pose, dan yang keempat NumPy, jadi penghitungan otomatis matematisnya ya, sudut dan vektor secara efisien untuk analisis gerakan. Dan yang terakhir state machine, yaitu logika penghitung repetisi yang mencegah penghitungan ganda dalam satu gerakan. Jadi alur kerjanya itu yaitu buka webcam, ambil frame, yang ketiganya BGR ke RGB, yang keempat deteksi pose, yang terakhir ekstrak 3 landmark. Jadi seluruh siklus ini berulang ya. Jadi berulang setiap frame secara otomatis. Jadi kalau sudah berulang itu kalau keluarnya itu tinggal menekan tombol key. Jadi ada 3 titik landmark utama. Yang pertama itu bahu kiri, siku kiri, dan pergelangan tangan. Jadi media VIP ini mendeteksi 33 titik pada tubuh. Namun pada proyek kali ini jadi berfokusnya pada 3 ya. Dengan kiri untuk menganalisis push up. Jadi penghitungan sudut dan interferensi fase ini yaitu rumus trigonometrinya yaitu sudut dihitung menggunakan arcan dari 2 vektor, yaitu siku ke pergelangan tangan dan bahu ke siku. Jadi ada posisi down, ada posisi up. Logika state machine-nya ini komponen kritis yang memastikan setiap repetisi dihitung tepat 1 kali, bahkan ketika sudut berfluktuasi dan sekitar ambang batas. Jadi yang pertama itu kita memulai.
inisialisasi state. Jadi yang pertama memulai, yang kedua itu down, jadi dihitung sudutnya itu ya dengan lurus. Yang ketiganya up, dan selanjutnya dihitung dan kembali. Jadi siklusnya itu berulang. Masalahnya kalau tanpa state machine itu sudut yang berfluktuasi sekitar 30 derajat dapat menyebabkan sistem menghitung berkali-kali dalam satu gerakan yang sama. Ya, jadi solusinya itu dengan state machine. Dengan state machine ini sistem hanya menghitung repetisi ketika transisi up dan down terjadi. Jadi hanya dihitung up sama down-nya itu. Nah, antar muka real time-nya itu panel rip dan state. Jadi panel biru kita lihat di gambar ini ya, di samping kanan itu ada panel biru menampilkan total repetisi atau angka besar. Jadi dan status gerak pada up dan down. Jadi itu panel yang biru itu ada up sama down itu dihitung. Yang keduanya visualisasi selecton, yaitu rangka tubuh ditampilkan di tengah layar. Jadi titik landmark biru itu ya, titik landmark biru dan garis penghubung ungu untuk mengikuti gerakan pengguna. Yang ketiga sudut real time di siku. Jadi angka sudut diperbaharui setiap frame di titik siku memberikan feedback instan dengan posisi lengan saat ini. Keunggulannya itu yang pertama gratis gitu ya. Semua teknologi open source tanpa biaya lisensi. Yang keduanya akurat, jadi landmark presisi, test machine anti double count. Yang ketiga cepat, jadi secara real time. Yang keempat fleksibel, dapat dikembangkan untuk squat, bicep curl dan lain-lainnya. Yang terakhir aksesibilitas, hanya butuh webcam biasa. Cuman ada kekurangannya di sini, yaitu pencahayaan. Jadi kalau ruangan gelap itu menurunkan akurasi deteksi. Yang kedua itu background, latar belakang ramai dapat mengganggu proses deteksi. Yang keempat sudut kameranya harus benar-benar di depan. Jadi kalau ekstrim itu mengurangi akurasinya. Kalau single user itu hanya mendukung satu orang per frame. Jadi satu orang satu webcam. Proyek ini saya buat untuk fitness tracker otomatis yang mendeteksi pose atau menghitung repetisi dan memberikan feedback visual secara real time. Ya, jadi video ini dibuat untuk itu. Nah, jadi kita langsung ke kodenya gitu ya. Kode Python-nya itu saya ini membuat kode-kodenya. Jadi yang pertama itu kita harus impor CP2. Jadi ini wajib. Impor yang di sini itu wajib, impor media pip atau impor NumPy. Jadi itu wajib. Kita harus install dulu. Untuk memastikannya itu, memastikan pengimporannya ini terpasang di komputer kita. Jadi harus kita cek dulu, yaitu dengan cara piplistnya ini. Jadi kalau di piplistnya ini kita buka CMD, terus ketik piplist, ini akan muncul
udah kita install di komputer kita gitu ya. Jadi ini media pip. Nah, kalau ada di sini berarti sudah terinstall. Ini NumPy gitu. Kalau misalkan belum, nah kita tinggal pip, ketik aja pip install media pip gitu ya. Kita tinggal enter aja, jadi otomatis akan terinstall. Jadi contoh seperti ini, ini otomatis akan mendownload gitu ya, akan terpasang. Kalau belum, ulangi secara terus menerus gitu. NumPy kayak apa gitu, harus ininya seperti ini, jadi harus diinstal dulu. Nah, jadi cara kerjanya itu yang pertama itu inisiasi. Jadi ini inisiasinya gitu ya, untuk mengaktifkan fungsi menggambar selekon dan model pose dari media pip. Nah, jadi ini mengaktifkan fungsinya. Jadi ada 3 titik gitu ya, ada 3 titik pangkal yang kita fokuskan gitu. Yang pertama itu titik pangkalnya itu bahu, titik tengahnya itu siku, sendi, dan titik ujungnya pergelangan tangan gitu. Jadi kita hasilnya itu dikonversi ke derajat, dipastikan lebih dari 180 derajat gitu. Jadi ini pastiin dulu 180 derajat sampai dengan 360 derajat gitu. Yang selanjutnya ini kita untuk membuka webcamnya. Jadi ini untuk membuka webcam. Nah, untuk yang ini counter sama dengan 0 atau stage 0 itu untuk jumlah repetisi yang sudah dilakukan. Jadi stage itu status gerakan, jadi up sama down itu. Ini untuk menghitung, ini untuk up sama downnya, dia mendeteksinya down atau up gitu. Nah, selanjutnya itu kita mendeteksi OpenCP-nya gitu. Jadi OpenCP di sini. Nah, jadi ini solder atau Apple dan nulis ini itu untuk koordinat ya, koordinat bahu kiri, koordinat siku kiri, atau koordinat pergelangan tangan kiri gitu. Untuk hitungan sudutnya itu kita panggil dengan calculate angle. Nah, kita dipanggil ini dari sini. Jadi untuk menampilkan angka sudut di dekat siku menggunakan CP2 atau vertex gitu ya. Jadi di sini. Nah, CP2 ini vertex image untuk visualisasinya. Jadi di sini kita untuk menghitung repetisinya ya. Jadi kita tentukan dulu kalau lengan lurus itu 160 derajat. Kalau dia ditekuk berarti 30 derajat gitu. Jadi kita langsung jalankan aja gitu ya. Kita jalankan.
Nah, ini muncul apa tampilannya seperti ini. Jadi ini tergantung kameranya gitu ya. Nah, jadi dia kalau lurus, nah kalau otomatis lurus dia up down gitu ya. Jadi kita atur webcamnya itu harus sejajar gitu, up down gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau untuk keluarnya ini nggak bisa di X ini. Harus dengan kita ketik Q. Nah, Q itu keluar gitu. Nah, ini terus berulang kita jalankan gitu ya. Jadi ada 3 fitur di sini, yaitu angka di sudut siku. Jadi angkanya ini di sini. Jadi yang kedua itu kerangka tubuh, yang ketiga itu warna kotak itu oranye ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan untuk tugas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.